Ini adalah head atau cylinder head slip engine 200 cc kelas yang lagi tenar di drag brake saat ini. Nah, ini aku mau bahas. Nah, ini adalah head slip engine 200 cc dari motor Jupiter Z dengan ukuran klep itu 34-29. Nah, ini teman-teman yang ada di depan kalian, ini head belum jadi ya. Ini cylinder head belum jadi, baru setengah matang ini. Belum dibubut, diratain. Masih seperti ini. Nah, ini ketiganya head slip engine 200 cc. Tapi aku mau bahas apa sih slip engine itu buat kalian yang belum tahu. Nah, slip engine itu istilah dari mesin tidur, mesin turu. Nah, seperti itu. Ini mesin tidurnya punya Jupiter Z. Nah, biasanya karena main di balap resmi itu cc-nya 200 cc dengan ukuran klep itu bervariasi. Ada yang pakai 35, 35 29, ada yang pakai 35 30. Nah, ada yang pakai 35 25E 29,5, ada juga yang pakai 34 29. Nah, itu tergantung mekanik, selera mekanik saat ini. Nah, tapi yang di hadapan kalian klepnya 34 29. Nah, ini bisa kalian lihat 34. Ini untuk ukuran klep in-nya. Klep out-nya ini 29. Karena kena toleransi, nah maka hasilnya hanya 28,97, masih toleransi. Alat ukurnya sudah terlalu tua. Nah, bahannya apa? Untuk bahan setting yang ini saya menggunakan bahan Albron. Ini in out-nya Albron. Nah, terus untuk bos klepnya, bos valve-nya, ini saya menggunakan tipe Albron juga, tapi menggunakan drat. Bisa dilepas, soalnya ini belum dipasang, bener-bener dipasang kenceng belum. Nanti kalau misal sudah dipasang, ini harus dilem sebelah sininya agar pada saat dipasang tidak muter keluar seperti itu. Ini ukuran 34 29 tadi menggunakan batang 4,5. Ini 4,5. Maaf ya teman-teman, ini karena saya video di malam hari, lagi gabut, saya buat video, jadi agak kurang terang, maaf ya. Nah, ini 4,5. Jadi ukuran klepnya 34 29. Terus batang klepnya 4,5 untuk yang ini. Ini ada lagi yang ini dan ini. Ini beda lagi ukuran batang klepnya. Batang valve beda. Kalau yang ini ukurannya 5 mili. Sebentar saya tunjukkan.
Ini saya pakainya merek Moto One. Ukurannya 34 juga. 34. Ini juga 34. Exhaustnya 29. Nah, seperti ini. Ini batangnya 5 mili langsung. Oh, batangnya belum saya ukur. Nah, batangnya 5 mili ya. Batang klepnya juga 5 mili. Seperti ini udah masuk. Jadi antara untuk head ini dan ini batangnya sama-sama 5 mili. Jadi bisa masuk di sini. Nah, bisa masuk ya. Head yang ini dan yang ini, kesimpulannya berarti hanya beda di batang valve-nya saja. Kalau ini coba kita masukkan ke sini, nggak masuk teman-teman ya, tidak masuk karena itu tadi beda di batang valve atau batang klepnya. Untuk diameter payungnya sama. Nah, ini tadi seperti ini untuk head slip engine. Ini yang masih mentah, baru setengah matang. Saya mau nunjukin yang jadi. Yang jadi sudah dibubut. Kalau sudah dibubut seperti ini, permukaannya dia lebih halus. Tapi ini slip engine juga, cuma untuk motor Vega ZR. Jadi headnya konstruksinya beda. Nah, kalau ini Jupiter set, tapi masih setengah matang. Tapi ini udah di porting, portingnya belum di finishing sih. Nih, porting belum finishing, Nah, untuk ukuran inlet berapa? Untuk ukuran inletnya kita lihat. Ini saya menggunakan 29 mili ya. Inletnya 29 mili. Nah, untuk outletnya berapa? Mohon maaf teman-teman, karena alat ukur saya nggak tahu ditaruh di mana sama anak-anak. Jadi saya nggak bisa ukurin outletnya berapa di sini. Saya kira-kira aja ya teman-teman. Ini ukurannya sini sampai sini 29 juga sih. 29 tapi model D-type. Seperti itu. Untuk desain kubahnya bak mandi detap, cuma ini belum dibubut. Nah, ini kita geser intake-nya. Ini harus kita perhatikan supaya alurnya lebih, flow-nya lebih dapat. Nah, maka kita harus geser exhaust-nya, intake-nya di sini. Lebih kita ke belakangin. Seperti itu. Supaya lebih dapat aliran gasnya. Nah, apa itu D-type? Fungsinya untuk apa? D-type di sini. Kenapa ada D-type-nya di sini? Nah, ini fungsi dari D-type itu fungsinya untuk pencegahan arus keluar turbulensi. Jadi kalau gas sisa campuran bahan bakar, gasnya kan keluar di sini. Nah, ini kan biasanya terjadi arus turbulensi.
mau masuk lagi. Nah, ini fungsi dari di type-nya ini untuk menahan arus turbulensi. Jadi ketika ada arus keluar dan mau masuk lagi, itu tertahan oleh di type-nya di sini. Jadi tidak ada asumsinya supaya tidak masuk ke dalam lagi. Jadi langsung keluar semua, sisa bahan bakarnya bisa terbuang dengan sempurna. Itu secara teorinya seperti itu. Nah, terus kenapa kok klepnya menggunakan 3429? Nah, seperti itu. Kalau itu sih sebenarnya karena saya pilih supaya tidak terlalu besar, saya cari amannya, saya kasih 3429. Soalnya kalau di angka kisaran 35 gitu biasanya coakan pistonnya itu terlalu tipis. Jadi kalau jaraknya klep ini terlalu jauh, itu coakan pistonnya bisa berlubang. Nah, ini saya menggunakan 3429. Kenapa? Karena saya menggunakan camshaft yang overlappingnya tinggi. Jadi jika terlalu dekat jaraknya ini, nah itu klepnya bisa bertabrakan. Jadi klepnya pada saat overlapping seperti ini bisa bertabrakan. Maka saya menggunakan klep yang lebih ideal dengan di angka 3429, karena saya menggunakan piston 66 dengan langkah 58. Seperti itu masuk di CC 200 untuk slip engine resmi, kategori resmi. Bisa sih buat liaran juga, cuma seperti itu tadi. Terus ada lagi yang harus diperhatikan pada saat pembuatan slip engine, bagian pengelasan head itu apa yang perlu kita tambahkan. Di bagian sini kita perlu tambahkan las. Kenapa? Karena pada saat kita tidak melakukan pengelasan di sini, nanti pada saat terjadi kompresi, nanti bisa bocor kompresi lewat sini nih. Karena head Jupiter itu kan seperti ini yang tidak ada penambahan dagingnya di bagian sini. Kalau pakai piston 66 paling enggak segini nih, segini, sedangkan kita cuma punya sisa segini. Nah, kita harus tambahkan daging di sebelah sini. Tapi tidak hanya headnya saja yang ditambah daging, cylinder blocknya pun juga harus kita tambah daging juga. Seperti itu. Tapi saya mau bahas di bagian cylinder head dulu. Kembali ke head yang ini ya. Ini tambah daging, terus bagian sininya, bagian exhaustnya kita harus tambahkan daging. Kenapa? Karena ini kita perbesar. Ini kita perbesar supaya apa? Supaya knalpot bisa masuk. Karena knalpotnya itu kan lebih besar daripada lehernya, knalpot lebih besar, pakai pipa ukuran 32. Nah, itu lebih besar. Jadi kita harus tambahkan di sini. Tambahkan di pengelasan di sini supaya di sini bisa menahan dan tidak terjadi kebocoran. Maka harus kita tambahkan pengelasan di sini. Terus mana lagi yang harus kita tambahkan pengelasan? Di bagian sini. Bagian sini harus kita tambahkan pengelasan. Kenapa juga? Karena pada saat kita porting, kita kan sudah geser intake di sini nih. Itu kan otomatis lebih ke belakang. Jadi ketika kita tidak tambahkan las, maka biasanya
di sini akan berlubang pada saat di porting. Itu yang harus diperhatikan. Ketika kalian porting slip engine, karena portingannya ini benar-benar besar, maka kalian harus perhatikan bagian sini. Oke. Jangan sampai kalian lupa bilang ke tukang las kalau ini harus dilas. Jangan sampai tidak. Oke, setelah itu apalagi? Nah, untuk pemotongan valve di sini. Ada yang bertanya, berapa potong valve di sini? Kita ngukurnya seperti ini ya, teman. Kita ukurnya seperti ini dengan jangka sorong. Berapa? Kita tentuin dulu topik lab kita pakai apa. Kalau saya, kalau saya misal menggunakan topik lab smash, itu biasanya di sini saya 29,5. Di sini. Ketika kita ukur di sini itu 29,5 seperti itu. Terus jika menggunakan retainer punya Mio, bisa juga sih. Itu biasanya 31, kalau tidak 30,5. Pokoknya ukurannya dari tatakan per sampai ke atas seperti ini, itu paling enggak ukurannya segitu. Tergantung kita menggunakan retainer apa tadi. Seperti itu ya. Pokoknya ukurnya harus tentuin dulu retainernya pakai apa, perklapnya pakai apa. Nah, seperti itu. Nah, ini kan belum di drat businya. Apalagi yang perlu ditambahin di sini bagian businya. Bagian businya saya tambahkan busi yang lebih panjang. Kenapa? Karena pada saat terjadi kompresi, kalau dia businya pendek, itu riskan jebol. Dratnya terlalu pendek, riskan jebol. Sedangkan ini slip engine itu kompresinya biasanya kan besar, padat. Kita buka tutup terus. Kalau businya pendek, tidak kita tambahin di sini, biasanya dratnya aus. Nah, ini menggunakan busi ukuran panjang, biasanya punya Satria F. Bisa kalian pakai iridium, bisa macam-macam lah pokoknya merek busi racing. Ini jika kalian mau kerjakan head, di sini kami juga melayani untuk rubah sudut head 4 tak apa saja. Kalian bisa rubah sudut di sini. Untuk besaran biayanya berapa, kalian bisa WhatsApp. Ada tertera di YouTube ini. Terus pokoknya intinya seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Konsultasinya gratis. Saya bimbing sampai bisa. Oke, sementara seperti itu dulu. Nanti kalian simak terus, pantengin channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam gaspol.